Guling-guling. Ini keseruan peraya ke-11 pemuda gereja Toraja. Peraya menjadi wadah konsolidasi yang menghimpun para pemuda dengan visi membangun negara Indonesia. Kali ini pemerintah mengangkat tagline pluralisme dengan maskot Biti dan Tuang. Biti dan Tuang dijadikan sebagai maskot dengan harapan bisa mengangkat potensi dan nama Bituang ke level nasional. Wow, luar biasa ya. Banyak kan pesan positif yang bisa dibawa pulang ke klasis dan jemaat. Hai semuanya, kali ini aku mau kenalin ke kalian produk Scarlett. Ada body scrub. Ini keren banget, harum dan bikin rileks kulit, mengangkat sel kulit mati. Ini varian pomegranate dan wajib kita coba bersama ya. Body scrub Scarlett ini dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, mengembalikan kelembaban, mencerahkan kulit, melancarkan peredaran aliran darah sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Ini dapat dipakai untuk semua jenis kulit ya, aman untuk ibu hamil dan menyusui. Dalam shower scrubnya ini ada glutathione, vitamin E, beets, dan kolagen. Jadi dapat membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati, mencerahkan, dan kulit akan lebih halus. Nah, seperti yang kamu tahu, aktivitas aku itu kebanyakan di luar, jadi harus dilengkapi sama si kece body lotion dari Scarlett. Nah, kenapa harus Scarlett? Karena pertama, nggak lengket, kedua wanginya tahan lama, yang ketiga menutrisi saat kamu sedang berkegiatan, nggak ada minusnya, justru plus wanginya yang akan bikin orang-orang di sekitar kamu jadi happy. Jadi jangan sampai ketinggalan menggunakan body lotion dari Scarlett ya. Maskot kita di peraya ini, peraya ke-11, itu diambil dari satu cerita masyarakat pada saat penjajahan Belanda dulu, masa kolonial. Seorang penguasa Belanda bertemu dengan masyarakat untuk menanyakan satu pohon. Dia tanya bahwa pohon apa ini? Karena bahasa yang sangat terbatas, dia menunjuk pohon itu, langsung dijawab sama orang Bituang pada saat itu bahwa itu Biti Tuang. Biti adalah satu nama pohon dari Bitoto sebenarnya. Ditanyakan ini Biti Tuang. Jadi dia jawab dengan pohon biti sebenarnya, cuman karena ada Tuan atau Belanda pada saat itu selalu dipanggil Tuang. Tuang means bapak, yaitu penjelasan singkatnya. Terus memaknai dari biti sendiri itu adalah general name dari wanita, karena kita mengasumsikan orang-orang dipanggil biti untuk perempuan, tapi itu bukan satu bahasa yang resmi ya di Toraja. Cuman biti ini menyimbolkan perempuan juga, dan Tuang itu otomatis ya laki-laki. Jadi inilah sumber pertama diambil nama Bituang.
Ya, satu sumber yang betul-betul kita bisa pertimbangkan, dan itu adalah secara turun-temurun menjadi sumber awal dari nama Bituang. Jadi harapan saya ke depannya anak-anak muda bahkan remaja-remaja PPKT tahu dari mana sih sumber nama Bituang itu pada awal mulanya. Biti dan Tuang, simbol harapan bisa mengangkat potensi dan nama Bituang ke level nasional. Biti dan Tuang diharapkan melahirkan kenangan. Ada praya ke-11 di Bituang yang senantiasa hidup dalam ingatan masyarakat dan peserta praya. Salama Biti dan Tuang. 8 9 10 tidur semua ke bawah. Kekuatan. Saat ini dalam rangkaian kegiatan peraya ada lembang bumi, di mana lembang bumi ada lagi dusun siaga bencana. Dalam dusun siaga bencana kita bekerja sama dengan Basarnas yang ada di Palopo untuk memimpin materi bantuan dasar hidup dan kemudian materi dasar pertolongan di air. Kemarin kita telah melaksanakan teori dan pada hari ini turun langsung ke lapangan untuk praktek setiap materi yang telah dibawakan pada hari kemarin. Dibawakan langsung oleh Basarnas. Terima kasih. Siapa na tabrak nanu? Ini kantong mari-gari kan, ini kantong mari-gari. Datangnya itu.